Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahasan kita yang berat tentang ilmu filsafat ya. Tentunya saya ingin menyampaikan secara global ya, karena agar kita tahu bahwa ilmu filsafat ini kalau sudah berbicara tentang yang gaib ya, tentang ketuhanan, tentang teologi, tentang terjadinya alam semesta, maka mereka berselisih satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka mengungkapkan teori-teori yang aneh-aneh ya, yang lebih terungkap lagi keanehannya di zaman sekarang ini. Saya ingin menyampaikan ini agar kita tidak menjadikan orang-orang filsafat sebagai pemilik kebenaran yang absolut ya, sebagaimana yang dijadikan pegangan oleh orang-orang ahlul kalam ya. Orang ahlul kalam mereka terpengaruh dengan pemikiran orang filsafat sehingga mereka punya ada namanya al-qat'iyat al-aqliyah, yaitu suatu kebenaran yang absolut yang tidak bisa ditarik ulur, harus menjadi patokan barometer kebenaran, apalagi berkaitan dengan Tuhan. Ya, misalnya Tuhan tidak boleh bergerak, misalnya Tuhan tidak boleh memiliki tujuan, misalnya. Ini semua dari pendapat orang-orang Yunani, dari Aristoteles, dari Plato, dari Platonis. Nanti akan insyaallah kita jelaskan ya. Maka pada kesempatan kali ini saya berharap kawan-kawan lebih bersabar ya, karena memang materinya lumayan berat ya. Kita akan mencoba membahas satu demi satu, dan saya sudah buatkan tulisannya. Mungkin kalau nanti saya penyampaiannya kurang pas, bisa rujuk kepada tulisan tersebut. Saya sedang menyiapkan tulisannya dan insyaallah sebentar lagi selesai, berkaitan dengan materi pada pertemuan kita pertama dan pertemuan kita yang kedua. Yang insyaallah nanti saya masukkan dalam syarah Al-Aqidah Wasithiyah kalau dicetak, insyaallah ada pembahasan masalah ini, karena keterpengaruhan ahlul kalam yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah kepada ahlul filsafat pengaruhnya sangat kuat. Mereka terpengaruh sangat kuat sehingga akhirnya mereka mentakwil ratusan dalil ya, untuk agar tidak keluar dari absolutely pemikiran yang absolut yang menurut mereka yang mutlak, kebenaran mutlak, padahal itu adalah kesimpang siuran ahlul filsafat. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kemarin secara global juga ya. Kemarin kita sudah sebutkan tentang mazhab dalam mazhab ahli filsafat. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang khilaf mereka tentang materi. Tentang asal usul materi alam. Ya. Ada yang bilang air, ada yang bilang ini, ada yang bilang udara, ada yang bilang api. Kemarin sudah kita bahas dengan berbagai macam pendapat ya. Ada yang bilang air, bilang api, ada yang bilang udara, ada yang bilang tadi Allah nihai, dan apeoran dan yang lain-lain ya. Gara-gara terjadi perselisihan ini, muncullah kelompok baru, kelompok berikutnya yang namanya sofisme. Atau kalau kita bilang relativisme. Yaitu mereka berpendapat bahwasanya para ahli filsafat yang sudah kita bahas kemarin dari Thales dan seterusnya
mereka sampai Demokratus ya, dari Thales sampai Demokratus, mereka khilaf tentang asal muasal materi ya. Sehingga ini semua jawabannya tidak ada yang memuaskan. Semua perkiraan tidak ada yang memuaskan. Ya. Tidak ada yang memuaskan. Khilaf yang kuat. Ya, tidak ada yang memuaskan. Maka muncul pemahaman baru, yang sofisme, relativisme, maksudnya tidak ada hakikat. Tidak ada hakikat. Dan ini pertama kali dimunculkan oleh seorang namanya Pythagoras ya. Bukan Pythagoras ya. Pythagoras kalau salah aja. Pythagoras kemarin sudah, lain lagi. Kemudian juga diikuti oleh namanya kalau nggak salah Gorgias ya. Pythagoras dia punya mazhab namanya subjektivitas atau bahasa Arabnya al-indiyah. Apa maksudnya? Maksudnya semua tidak ada yang bisa menyatakan kebenarannya. Bahwasanya ukuran kebenaran adalah diri pribadi. Ukuran kebenaran adalah masing-masing manusia. Contoh ya. Bagi orang sakit makanan terasa pahit. Bagi orang sehat ya, makanan terasa enak. Siapa yang benar di antara keduanya? Menurut Pythagoras, dua-duanya benar. Ya. Ini benar, ini juga benar. Kenapa? Karena yang menjadi patokan adalah masing-masing pribadi. Ya. Orang yang sakit dia tidak bohong. Dia bilang rasanya pahit. Mau disalahkan nggak bisa. Kamu salah, rasanya manis kok. Saya ngerasakan pahit. Apakah dia benar? Dia benar. Karena subjektivitas masing-masing. Masing-masing. Dan kemudian diambil oleh orang-orang liberal. Ya. Kita masing-masing dong. Ya, subjektivitas masing-masing. Menurut kamu baik, menurut saya buruk, ya masing-masing, enggak usah saling menyalahkan. Semuanya benar ya, semuanya benar ya. Ini salah satu teori mereka. Kemudian ada lagi mazhab yang kedua, dua mazhab di sini, namanya Gorgias ya, dia adalah mazhabnya disebut mazhab al-inadiyah. Inadiyah yaitu menentang hakikat. Dia punya pemikiran bahwasanya dia yang ada hanyalah subjektivitas sementara, yang ada hanyalah subjektivitas sementara pada saat tertentu. Tertentu saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menurut dia contohkan, dia bilang air sungai selalu mengalir. Selalu mengalir. Kau masuk di air sungai sekarang, kau keluar, ketika kau masuk kedua kali sudah kondisinya berbeda. Tidak sama dengan kondisi kau masuk air sungai yang pertama. Kenapa? Air sungai sudah berganti. Jadi ketika kau masuk di sungai dalam kondisi pertama, kau yakin kondisi saya begini. Iya, itu subjektivitas ketika itu saja kau benar. Tapi tidak bisa kau bawa pada waktu lainnya. Kenapa? Pada waktu yang lainnya kau sendiri sudah berubah, kemudian air sungai pun berubah. Jadi menurut dia hakikat itu yang benar, hakikat adalah perubahan yang mustamir, yang kontinu. Justru dia mengatakan yang kita jadikan hakikat kebenaran itu adalah perubahan yang kontinu ya. Hakikat apa? Perubahan yang kontinu. Ya. Jadi sehingga dengan demikian ini berbeda dengan Pythagoras ya, atau Protagoras ya, Protagoras ya. Jadi menurut Gorgias kalau gitu kita nggak usah bicara hakikat, percuma. Kenapa? Karena nggak ada hakikat.
Dari sisi tidak ada subjektivitas apalagi objektivitas. Subjektivitas pun hanya terikat pada tertentu. Sekarang saya melihat tembok ini warna merah misalnya. Benar warna merah menurut mata saya saat itu. Ya, pada beberapa menit berikutnya sudah berubah lagi, mungkin merahnya sudah merah, mulai semakin redup merahnya atau mata saya mulai terganggu atau ada cahaya yang menghantam sehingga dia mengatakan perubahan kondisi alam ini kontinu. Yang perubahan yang kontinu, yang kontinuitas ini menjadikan kita tidak bisa mematok suatu kebenaran. Justru kebenaran adalah perubahan yang kontinu berkesinambungan. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan paham ya. Intinya ini dua-dua adalah mazhab sofisme disebut dengan relativisme ya, yang menolak adanya kebenaran. Dan ketika itu ini lagi booming ya, mazhab sofisme ini booming. Booming dia. Dia tersebar di Athena, digandrungi oleh anak-anak muda, ya. Di mana mereka senang dengan munculnya Protagoras dan Gorgias yang kemudian menolak adanya hakikat. Karena mereka bilang ini enggak ada yang temukan hakikat. Asal alam aja pada bingung. Ada yang bilang api, ada yang bilang air, ada yang bilang udara, ada yang bilang inilah macam-macam. Ya, dengan teori-teori yang bertolak belakang dan saling bantah-membantah. Sehingga udahlah kita enggak usah bicara hakikat, selesai. Kita bilang semuanya relatif. Ya. Kalau tidak salah Protagoras dia mau dibunuh kalau nggak salah karena dia bicara tentang hakikat, masalah dewa-dewa juga dia bilang tidak ada hakikatnya, akhirnya dia dikejar kalau nggak salah naik kapal terus akhirnya dia meninggal di tengah perjalanan ya. Taib. Sofisme muncul, setelah itu muncul Sokrates. Ya, ini yang apa namanya? Muncul Sokrates dulu ya. Sokrates ya, dia berusaha membantah pemahaman dari Protagoras dan Gorgias yang berbicara tentang relativitas. Dia berusaha mencari hakikat. Ya, berusaha mencari hakikat. Menetapkan adanya hakikat. Untuk membantah mereka ini, Protagoras dan Gorgias ya, untuk menetapkan adanya hakikat. Pertama kali dia tertarik dengan tulisan atau pendapat yang diucapkan oleh Anaxagoras. Anaxagoras ini sekitar 5 abad ke-5 sebelum Masehi, 5 abad sebelum Masehi, dan dia yang pertama kali mengungkapkan tentang bahwasanya di balik alam semesta ada namanya suatu yang disebut dengan akal. Yang akal ini adalah berbeda daripada materi, ya. Dia bukan materi, dia bukan perkara yang kita lihat, dia bukan jism, tapi dia sesuatu jauhar, sesuatu yang zat, tapi dia bukan materi. Dia inilah yang kemudian mengatur alam semesta. Dia ini yang punya pengaruh dalam alam semesta. Apa pemahaman Anaxagoras? Pemahaman Anaxagoras ini dinukil oleh Aristoteles dalam kitabnya Ma Ba'da Tabi'ah. Saya juga nukil di tulisan saya. Jadi Anaxagoras memandang sama kembali kepada teori asal muasal alam, bahwasanya alam semesta sudah didapatkan dalam bentuk berhamburan, ketidakaturan, unsur-unsur ada tersebar di alam semesta. Kemudian datanglah atau ada sesuatu jauhar, sesuatu zat yang disebut dengan akal. Yang akal ini berbeda daripada materi. Akal ini dia pun memberi sentuhan kepada salah satu dari materi tersebut. Dengan sentuhan pertamanya, maka akhirnya bergeraklah secara otomatis rangkaian-rangkaian zat-zat yang lainnya, maka terjadilah alam semesta. Jadi gampangannya ada berhamburan, datang akal sentil, begitu sentil kemudian bergerak, terjadilah alam semesta. Ini pertama kali ada orang yang menyebut tentang di balik alam semesta ada akal, ya. Jadi namanya Anaxagoras ya. Ya, yang pertama menyatakan di balik alam semesta ada kekuatan namanya akal. Di balik alam semesta ada zat atau jauhar yang disebut akal. Tadinya Sokrates tertarik dengan hal ini, tapi kemudian dia pikir ini enggak benar. Berarti akal tersebut mau dibilang Tuhan, mau dibilang causa prima, terserah. Dia ternyata tidak mengatur alam semesta. Sementara kita dapat alam semesta berjalan dengan teratur. Kenapa? Karena fungsi akal tersebut hanya nyentil pertama kali. Gampangannya gitu lah, saya kasih menggampangkan. Dia hanya menyentuh sebagian daripada unsur tersebut, unsur-unsur alam semesta. Setelah itu unsur itu berjalan dengan sendirinya. Maka ini tidak diterima oleh Sokrates. Seakan-akan Tuhan tersebut atau kekuatan hebat tersebut
Ternyata hanya punya pengaruh di awal saja, seakan-akan dia kasih alat, setelah selesai dia tidak punya urusan lagi dengan apa yang terjadi di alam semesta. Maka Sokrates pun tidak setuju dengan Anaxagoras. Maka dia berusaha, tapi Anaxagoras ini yang punya ide pertama. Ini dia punya ide pertama yang nanti mempengaruhi Plato dan mempengaruhi Aristoteles dan juga mempengaruhi Platonis, ya. Mempengaruhi Platonis, ya. Baik. Sokrates berusaha bicara tentang hakikat. Maka dia memandang kepada manusia. Dia tidak bicara lagi tentang misalnya alam semesta, dia bicara tentang antropologi atau tentang bukan kosmologi, dia bicara tentang manusia. Bagaimana hakikat manusia? Dia bertanya, apa hakikat manusia? Apa hakikat manusia? Harus ada barometer kebenaran. Dibilang manusia dilihat harus dicari sifat khusus manusia. Ide Sokrates harus dicari sifat khusus manusia. Itulah hakikatnya. Itulah hakikat manusia yang membedakannya dengan yang lain. Tapi dia pikir-pikir apa lagi? Kalau kita bilang badan, hewan juga punya badan. Kalau bilang lapar, hewan juga lapar. Kalau dibilang bingung apa sih sifat spesial manusia? Akhirnya temukan, ternyata sifat spesial manusia itu kalau dihilangkan semua unsur-unsur dan materi yang manusia bersepakat dengan makhluk-makhluk yang lainnya, bicara gigi, hewan juga punya gigi. Ya, banyak hal kita sama dengan hewan, kita sama dengan tumbuhan. Ya, akhirnya dia cari sesuatu yang spesial yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dia mengatakan bahwasanya manusia spesial memiliki dua sifat, yaitu ruhani dan akal, ya. Akal ini dua sifat istimewa manusia, ya. Akal dan ruhani. Maka inilah hakikat manusia. Baik, Sokrates dia tidak disebutkan tidak meninggalkan buku, tapi dia punya pengajian. Dia punya ceramah-ceramah, pengajian ya, salah ngomong. Dia punya ceramah-ceramah yang disampaikan dan di antara muridnya yang berbakti kepada dia namanya Plato, ya. Kalau bahasa Aflatun, kalau bahasa Arabnya Plato. Plato ini yang kemudian meneruskan pembahasan dari Sokrates berusaha untuk berbicara tentang hakikat. Dan Sokrates meninggal juga ditangkap oleh kerajaan. Kemudian dia meninggal disuruh minum racun, ya. Bisa baca ceritanya di Google juga ada, menyedihkan bagaimana dia meninggal, dia cerita dia minum racun, kemudian dia merasakan kematiannya sedikit demi sedikit dan dia bertahan dengan pemikirannya, dia bertahan dengan memperjuangkan yang dia yakini tentang kebenaran, dia bantah sofisme dan yang lainnya, akhirnya membuat dia di penjara dan akhirnya mati di racun, Sokrates. Tapi muncul muridnya namanya Platon. Setelah Sokrates ada mazhab baru, ya. Yang kita sudah sebutkan kemarin tentang apa? Non materi di balik materi. Di balik materi indrawi. Materi indrawi maksudnya yang kita lihat, yang mahsus, ya. Di balik yang kita lihat ini ada sesuatu yang non materi. Di sini ada 3 mazhab. Sebenarnya banyak, cuma saya simpulkan ada 3 mazhab, ya. Yang pertama adalah Plato, yang kedua adalah Aristoteles, yang ketiga adalah Platonis. Kalau ini dalam bahasa Aflatun, kalau ini Aflutin, ya. Kalau ini Aflutin. Kalau Plato kira-kira kurang lebih 370 sebelum Masehi. Kalau Aristoteles kurang lebih, ya mungkin 330-an lah, ya, sebelum Masehi. Kalau Platonis enggak, dia sekitar abad ketiga. Abad ketiga kalau tidak salah, ya. Saya catat semua cuma saya tidak hafal, ya. Abad ketiga setelah Masehi. Setelah Masehi. Kalau ini di Plato terkenal dengan namanya akademia, ya. Akademia, dia punya madrasah namanya akademia. Murid-muridnya disebut pengikut
madhab madhab akademi. Karena akademi itu kalau nggak salah nama suatu taman yang ada di sana di Yunani dan dia mengajarkan murid-muridnya di taman tersebut, maka disebut dengan akademia. Kalau Aristoteles dia punya madhab disebut al-masyaun. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Al-masyaun maksudnya para pejalan ya. Para pejalan kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kenapa? Aristoteles kalau ngajar murid-muridnya dia sambil jalan. Dia sambil jalan, murid-muridnya ikut. Makanya disebut madhab al-masyaun, yaitu orang-orang yang sambil berjalan disampaikan ilmu oleh Aristoteles. Ini mereka semangat nuntut ilmu ya. Bukan pengajian padahal ya. Tapi semangat sambil mengikuti ustadznya ya, sambil berjalan ya. Seperti itu. Adapun Platonis dia di Mesir. Kali ini di Yunani. Di Yunani ya. Di Yunani. Kali ini di Mesir. Di Mesir. Mesir tapi dia orang Yunani. Orang Yunani. Baik. Apa bedanya mazhab Plato, Aristoteles sama Platonis? Ini kayaknya harus dihapus ya. Hapus dulu, nanti kita tulis baru lagi karena nanti agak bingung kalau mau dibahas nggak cukup papan tulisnya. Kembali lagi, ini akan bahasan masalah mazhab dari 3 orang ini tentang Plato, kemudian Aristoteles dan Platonis. Setelah itu baru kita bahas tentang falasifah yang nisbahnya kepada kaum muslimin, yang akan jadi contoh adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina. Al-Farabi dan Ibnu Sina. Al-Farabi lebih dahulu, kemudian baru Ibnu Sina. Yang mereka ini Al-Farabi dan Ibnu Sina terpengaruh dengan Platonis ya. Dengan Platonis. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Taib. Al-falasifah ya. Para filsuf. Para filsuf kita sudah bagi menjadi 2, Yunani. Kemudian ada namanya Islamiyun. Dan ini ada 2, ada Al-Farabi. Kemudian ada namanya Ibn Sina. Nanti setelah itu baru ada namanya Ahlul Kalam. Ahlul Kalam maksudnya adalah siapa? Maksudnya Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Taib, adapun Yunani yang mau kita bahas ada 3 ya. Yang pertama adalah Plato, kemudian yang kedua adalah Aristoteles, yang ketiga baru Platonis, Aflutin ya. Tapi apa pemahaman Plato, Aristoteles dan Platonis? Plato tadi usaha berbicara tentang hakikat, mengikuti gurunya, sibuk bicara tentang hakikat. Bicara tentang hakikat. Karena yang mazhab lagi ramai waktu itu adalah mazhabnya sofisme yang mengingkari adanya hakikat. Oleh karenanya Plato berbicara tentang hakikat. Dia punya ide yang aneh ya. Tapi ya itulah ide dia. Dia dikenal dengan ini, dinukil juga oleh Syahristani. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan bahwasanya buku-buku Yunani, Plato, Aristoteles, Platonis, ini terjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi bukan dari Yunani ke Inggris baru ke Arab, enggak. Orang Arab yang ngerti bahasa Yunani mereka terjemahkan. Ya. Ya. Plato punya buku sendiri ya. Kalau bahasa di bahasa Inggris ada The Laws of Plato misalnya, tapi dalam bahasa Arab juga ada. Jadi penterjemahnya langsung dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Sama Aristoteles juga punya buku-buku diterjemahkan langsung dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Ya, demikian juga Platonis seperti bukunya Tasu'at Aflutin. Ya. Tasu'at Aflutin yang menerjemahkan pemikiran Platonis dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Jadi bukan dari bahasa Inggris tapi bahasa Yunani ke bahasa Arab. Jadi yang belajar filsafat ini bukan cuma orang Inggris doang, bukan cuma orang Barat. Orang Barat belajar, mereka yang bahasa Yunani mereka terjemahkan ke bahasa Inggris, orang-orang Arab juga
Dan itu sudah diterjemahkan sejak zaman Khalifah Al-Ma'mun. Didatangkan buku-buku dari Yunani kemudian diterjemahkan oleh sebagian orang-orang yang tinggal, bahkan diterjemahkan oleh sebagian orang Yahudi, orang Nasrani yang tinggal di zaman tersebut. Kan di antara dampak buruk dari diterjemahkannya buku-buku filsafat ketika berbicara tentang teologi. Baik. Kita bicara tentang Plato, kembali kepada Plato atau Aflatun ya. Dia berbicara tentang hakikat. Ide Plato, ada idenya dikenal dengan ide Plato dikenal dengan al-musul al-plutaniyah. Al-musul Aflatoniyah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Al-musul. Al-musul jamak dari al-misal. Al-misal. Apa maksudnya al-misal? Misal ini adalah suatu makna yang kulli yang terproyeksikan dalam kehidupan indrawi kita. Saya kasih gambaran begini ya, sederhananya. Kita manusia, ini agak sulit, tapi saya manusia, kita orang, kita kalau berkaca depan kaca, yang jadi hakikat siapa? Kita yang hakikat. Adapun di kaca tersebut, proyeksi dari wajah kita, dari tubuh kita. Yang di mana yang di kaca tersebut mengikuti gerakan kita, bukan kita yang mengikuti gerakan kaca. Kalau kita ke depan, macam yang di kaca berubah. Kita mundur, yang di kaca mundur. Jadi semua yang gerakan di kaca itu adalah proyeksi dari hakikat kita yang ada. Nah, ini secara logika sederhana. Jadi yang hakikat bukan yang di kaca, yang hakikat adalah kita. Cuma kita terproyeksikan dalam kaca tersebut. Plato dia punya ide lain. Dia mengatakan, kita yang di dunia ini sekarang ini kita ini yang sekarang di alam nyata yang kita mahsus, yang indrawi bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita rasa. Ini adalah bukan kenyataan. Ini adalah proyeksi dari sesuatu yang nyata yang ada namanya alam makulat, suatu alam yang alam berfikir. Kita ini hanyalah proyeksi dari setiap kita ini ada misalnya, setiap kita ini ada. Ya gampang tadi saya katakan, setiap kaca ada hakikatnya ya. Kalau sederhananya ya, kaca yang terproyeksi di kaca ada hakikatnya kita. Sekarang sama Plato dibalik lagi. Kita ini seperti di kaca dan ada hakikat kita di alam namanya alam makulat disebut dengan misal. Ya, suatu makna kulli yang terproyeksikan menjadi kita. Terproyeksikan menjadi kita. Kenapa? Karena Plato punya pikiran namanya hakikat kebenaran itu tidak boleh berubah dan tidak boleh terpengaruh. Dia mengatakan al-misal ini ya adalah syaratnya apa? Sesuatu yang tidak berubah, tidak terpengaruh ya. Tidak terpengaruh dan jadi dia statis ya. Dia statis dan dia berada di alam makulat. Dia ada di alam akal. Ya. Makanya ini pembahasan ini agak sulit dipahami karena tapi ini idenya Platon. Makanya saya bilang saya harus sampaikan. Biar kita tahu orang-orang Yunani itu kayak apa, dia bicara seperti ini. Menurut Plato, al-misal ini adalah makna kulli. Apa makna kulli? Makna kulli itu begini. Saya bicara hewan. Hewan itu bukan sesuatu yang saya lihat, tapi dia makna kulli. Makna kulli itu makna yang mencakup punya anggota yang banyak. Hewan adalah suatu kata yang mencakup banyak sekali. Ada kambing, ada sapi, ada burung, ada semut, semuanya masuk dalam kata hewan. Ya. Jadi hewan ini makna kulli. Dia paling makna kulli yang besar. Ada makna kulli yang lebih kecil lagi. Saya bilang misalnya kambing. Kambing makna kulli sendiri. Ya. Kambing ini mencakup kambing banyak. Ada kambing jantan, kambing betina, kambing Jawa, kambing domba, kambing macam-macam. Ya. Nanti kalau saya bilang ini kambing, dia sudah bukan kulli lagi, dia sudah muayyan. Dia sudah muayyan. Ini kambingku ini. Kambingku ini masuk dalam suatu makna makna kulli namanya kambing. Kambing ini sendiri masuk dalam suatu kulli yang lebih tinggi namanya hewan. Hewan ini sendiri masuk dalam makna kulli yang lebih tinggi lagi yaitu misalnya wujud. Wujud lebih kulli lagi. Mudah-mudahan dipahami oleh kawan-kawan. Saya ulang, itu namanya dalam istilah Arab namanya al-kulli, yaitu suatu makna yang dia tidak ada hakikatnya, tapi dia mengandung karena suatu tidak bisa dilihat kenyataannya real kecuali kalau dia muayyan, tertentu, terfoniskan, teridentifikasikan. Kalau saya bilang manusia, kamu lihat manusia enggak? Saya enggak bisa lihat manusia. Kalau manusianya kamu baru saya bisa lihat karena kamu tertuju. Tapi kalau sekedar manusia, ini tidak ada.
Karena kata manusia ini mencakup seluruh manusia, namanya makna kulli. Pada saya disebut manusia, kamu disebut manusia, dia disebut manusia, ya. Sehingga manusia adalah suatu kata yang kulli, tidak ada hakikatnya kecuali di benak kita. Kapan kita bisa bayangkan hakikatnya? Bisa kita lihat kalau sudah terfoniskan satu manusia, maksudnya firanda, ya itu baru saya bisa lihat. Sekedar manusia yang mana? Namanya kulli. Itu namanya al-makna al-kulli. Mudah-mudahan paham ya. Saya ulangi lagi deh. Ada namanya al-kulli, ada namanya al-muayyan ya. Al-kulli tadi, al-kulli ada suatu makna yang dia itu sebenarnya tidak ada di alam nyata, enggak ada. Dia suatu fidzih dan di pikiran kita. Contohnya hewan. Hewan kan kulli. Hewan itu apa ya? Kalau kita mau bayangkan sesuatu, kita harus bayangkan. Adapun hewan saja, kita tahu itu makna yang mencakup seluruh hewan. Tapi kalau kita bayangkan kami, ya kambing berarti sudah terfonis. Terfonis atau tertentu, muayyan tertentu, baru kita bisa tahu, oh ini kambing. Ya. Tapi kalau kalimat hewan saja ini mencakup seluruh hewan. Nah, menurut Plato, bahwasanya kita ini punya hakikat di alam makul, alam akal yang disebut dengan misal. Yang misal tersebut adalah suatu yang tidak berubah karena dia adalah makna kulli. Ya, karena dia makna tidak berubah. Kenapa? Karena dia kulli. Adalah makna kulli. Saya enggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya? Kulli ya, pokoknya gitu lah. Makna yang mencakup banyak, apa universal atau apa enggak paham lah. Pokoknya disebut makna kulli itu tidak ada wujudnya, dia hanya suatu seperti manusia, hewan. Kita kalau bilang coba gambar hewan, ya kita enggak bisa gambar kecuali hewan tertentu. Nah, tertentu kalau hewan doang, suatu yang kita pahami doang. Karena dia mencakup, kata hewan itu mencakup berbagai macam hewan ya. Inilah menurut Plato ya, bahwasanya kita ini hakikatnya bukan kita, hakikatnya di balik itu ada suatu hakikat. Asalnya dia berbicara tentang hakikat manusia, bahwasanya kita yang ada di bumi ini, yang indrawi yang ditangkap ini hanyalah sekedar proyeksi dari sesuatu yang ada di alam akal. Alam akal tersebutlah suatu yang kulli. Yang suatu yang kulli tadi akan terbawa lagi pada suatu kulli yang lebih tinggi lagi sampai pada kausa prima. Kausa prima yaitu semuanya kembali kepada dia. Akhirnya dia mengkaitkan pun antara hakikat manusia dengan masalah Tuhan. Jadi berangkatnya dari makna kulli. Jadi saya ulangi, kita ini seperti di cermin. Di balik cermin ada suatu hakikat ya. Hakikat tersebut ya. Kita sekarang di alam semesta ini kita cermin di bumi. Hakikat kita ada suatu di alam tersendiri namanya alam akal ya. Alam akal tersebut ada misal-misal, masing-masing kita punya misal tertentu. Punya simbol tertentu di sana yang dia tidak berubah dan dia kulli ya. Sementara kita kalau berubah-ubah terus kita tidak hakikat. Ini terpengaruh dengan mazhab sofisme. Jadi dia ingin bantah mazhab sofisme tadi, dia bikin teori seperti ini. Teori ini pun sulit untuk dipahami, makanya dibantah oleh Aristoteles. Habis ini akan kita jelaskan. Ya. Tapi intinya dia bicara tentang suatu misal, yang misal tersebut suatu makna kulli dan makna kulli tersebut berada di bawah suatu kulli yang lebih tinggi lagi. Seperti saya katakan hewan misalnya hewan ada suatu di atasnya lagi makhluk hidup lagi di atasnya lagi masih ada wujud ya, lebih kulli lagi yang akhirnya kulli yang tertinggi, makna kulli yang tertinggi adalah kausa prima. Oleh karenanya Plato, kalau antum lihat di Google antum bisa tulis misteri Gua Plato atau tulis tentang Gua Plato. Gua Plato itu suatu permisalan yang Plato bikin. Jadi ada orang misalnya sudah lama dalam goa. Dia dalam goa, dia lihat bayang-bayang. Jadi seperti di goa tersebut, dia menghadap dinding goa. Kadang-kadang ada bayang-bayang lewat. Sebenarnya itu ada orang di depan goa lewat sana lewat sini. Tapi mereka enggak mau lihat itu. Mereka cukup melihat bayangan di dinding goa tersebut. Menurut mereka itu hakikat. Yang kita lihat tiap hari itu kok ada bayangan di goa bergerak. Ada satu orang dari situ, dari orang-orang dalam goa tersebut mengatakan, saya ingin cek di luar. Sudahlah, ini sudah hakikat. Ngapain kau cek di luar lagi? Tidak. Saya ingin cek di luar. Akhirnya dia pergi keluar gua. Ketika dia pergi keluar gua, dia melihat manusia yang sungguhnya. Ternyata yang ada di dinding gua itu hanyalah bayangan-bayangan yang terproyeksikan dari manusia di luar gua. Maka dia laporkan kepada teman-temannya, wahai kawan-kawan, sungguhnya yang kita lihat selama ini bukan hakikat. Ini hanya proyeksi dari suatu hakikat di luar sana. Mereka tidak setuju, mereka pun bunuh dia. Ini antum bisa lihat di Google tentang Gua Plato ya. Itu gambaran kira-kira demikian. Apa yang kita lihat sekarang ini sebenarnya ini bukan hakikat menurut Plato. Kita ini hanya proyeksi seperti di cermin. Di balik kita, mudah-mudahan antum paham ya. Di balik kita ada suatu namanya misal, ya.
di alam akal, Pokoknya begitulah ya. Nah, Plato ini dan dia akhirnya bicara tentang Tuhan. Dan dia mengatakan Tuhan syaratnya tidak boleh bergerak, tidak boleh berubah, harus statis ya. Disebut oleh Plato. Dan saya ada nukilannya juga ya. Ya karena dia bicara tentang makna kulli tadi, sumber kebenaran tidak boleh berubah-ubah. Sofisme yang sudah kita bahas pertama tadi, sofisme, dia mengatakan kenapa tidak ada hakikat, hakikat suatu berubah-ubah. Subjektivitas india atau inadia. Karena ada perubahan-perubahan itu maka tidak ada hakikat. Maka untuk menentukan satu hakikat harus ada sesuatu yang statis, tidak dinamis. Baik, intinya Plato punya pemahaman. Kemudian di Aristoteles bantah Plato, dia kritik. Aristoteles mengkritik Plato. Plato mungkin gurunya ya. Banyak kritikannya, saya sudah tulis semuanya. Di antaranya Aristoteles mengatakan al-mithal itu tidak nyata. Bagaimana mau jadikan hakikat? Tidak nyata, itu di akal doang. Di akal saja. Gimana suatu yang di akal tersebut mau dijadikan hakikat? Kemudian juga namanya kulli. Suatu makna kulli juga tidak nyata. Hanya di benak. Ini Aristoteles logis dia bantah Plato. Kemudian dia bilang kalau hakikatnya, taruhlah kita anggap ada kulli, kalau hakikat di alam akal tidak berubah, statis, berubah dalam kurung statis. Lantas kenapa proyeksinya di alam indrawi, di alam dunia maksudnya, di alam indrawi dinamis? Nah, ini tidak logis. Kalau kita sama kita di kaca, jelas saya hakikat, kaca proyeksi. Kita gerak ke kiri, yang di kaca juga ikut gerak. Dia tergantung dari kita. Sekarang Plato bikin punya ide yang tidak masuk akal menurut Aristoteles. Dia mengatakan kita di dunia ini bukanlah hakikat, kita hanya proyeksi. Sementara hakikatnya di alam akal. Yang di alam akal tersebut tidak pernah berubah. Nah, kalau tidak pernah berubah, kenapa kita berubah-ubah? Saya jalan ke sana, jalan ke sini. Dan berarti sumber saya kenyataan yang di alam akal juga berubah-ubah dong. Terus juga Plato Aristoteles mengatakan kalau suatu yang kulli dia tidak teridentifikasikan, tidak tertakyinkan. Ya bagaimana kemudian makna kulli yang satu dibagi kepada misalnya 3 orang manusia, 4 orang manusia, misalnya manusia ya. Ini kan suatu yang tidak bisa dikatakan banyak, dia suatu makna yang fi dzihn, di benak ya. Sementara yang diproyeksikan ternyata berbilang. Ya ini pokoknya saya kalau mau bilang ya ini gedabrusnya siapa? Plato ya. Dikritiki oleh Aristoteles tidak terima. Terus, wahai Aristoteles, kalau Anda tidak terima ini semua, terus Anda punya teori apa tentang alam semesta? Dia punya teori. Teori Aristoteles yang baru ya. Apa teorinya? Berapa sekarang? 27. Cukup ya. Aristoteles punya teori, dia punya teori ya, bahwasanya tabiat itu atau natural itu terdiri atas 3. Ada namanya surah ya. Al-Hayuli. Ini semua dari bahasa Yunani. Surah, kemudian al-harakah, ini bahasa Arab ya. Al-Hayula dari bahasa Yunani. Surah maksudnya bentuk. Harakat maksudnya gerakan atau perubahan. Perubahan kondisi. Al-Hayuli adalah al-madah, materi. Nah, ketika dia ingin bicara tentang hakikat alam semesta, dia bilang alam semesta ini kalau kita mau kesimpulan seperti manusia tadi, Socrates mengatakan manusia adalah akal dan ruh, maka kita bilang alam semesta ini kalau mau kita simpulkan kembali menjadi 3 hal, cuma al-Hayuli terdiri atas materi, bentuk dan harokat yang menyatukan Hayuli dengan bentuk ya. Bagaimana? Contohnya kita bicara tentang kursi. Kursi terdiri atas materi dan bentuk. Bentuknya bentuk kursi, materinya materi kayu.
Materinya materi kayu. Dan tidak terjadi di alam nyata kecuali hayuli terpasang pada bentuk. Kalau hayuli sendiri, bentuk sendiri tidak akan terjadi suatu di alam nyata. Hanya terjadi suatu di alam nyata. Kapan kita bilang ada kursi? Kursi itu baru bisa terjadi kalau kayu tercetakkan pada bentuk kursi, baru kita bilang ada kursi depan kita. Adapun kalau cuma kayu doang tanpa bentuk, nggak ada kenyataannya. Ada nggak kayu di alam semesta tanpa bentuk di dalam depan kita? Kan nggak ada. Ya. Tapi dia punya potensi untuk bisa menjadi suatu bentuk. Ketika dia menemukan suatu bentuk tertentu, kemudian dia jadi bentuk tadi. Ya. Kayu punya potensi jadi kursi. Tapi dia tidak dikatakan jadi kursi ketika masih dibilang unsur kayu, dia nggak ada. Kapan dia baru bisa jadi kursi? Kalau dia tergabung dengan bentuk. Materi tergantung dengan bentuk, jadilah sesuatu di alam nyata. Ya. Kalau bergabung, jadi sesuatu di alam nyata. Sesuatu di alam nyata. Sebelum bergabung, kalau sudah bergabung, ya, sebelum bergabung ini hanyalah sesuatu yang fi dzihn, cuma di benak. Sama, surah juga di benak. Nah, yang bisa menggabungkan antara huyuli dengan surah adalah harokat. Ini yang menggabungkan. Yang menggabungkan antara hayuli dan surah dan bentuk. Dan bentuk, ya. Intinya saya ingin sampaikan. Jadi Aristoteles mengatakan inilah hakikat daripada suatu alam semesta, hakikatnya seperti ini. Jadi kata dia hayuli, dia bergerak. Hayuli ini suatu bergerak untuk mencari bentuk yang pas buat dia. Dan dia selalu punya kerinduan untuk mencapai kesempurnaan. Maka akhirnya dia bertemu dengan bentuk tertentu, jadilah dia. Jadilah kursi misalnya. Setelah itu hayuli akan lepas lagi, dia berusaha mencari bentuk yang lain. Nanti ada ketemu lagi mungkin jadi apa gitu. Terus dia berusaha mencari untuk kembali ke atas karena semuanya rindu kepada sumbernya. Sumbernya itu adalah kausa prima, itu Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka sebut dengan as-sababul awal, sebab pertama, ya. Yang mereka yakin, Aristoteles juga meyakini bahwasanya semua alam semesta ini kembali kepada sebab pertama, ya, yang dia merupakan sumber dari segala alam semesta. Cuma Aristoteles punya syarat. Sebab pertama tersebut tidak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak dan tidak boleh berbilang. Dia punya syarat. Sebab pertama tersebut tidak boleh bergerak, tidak boleh berbilang. Kenapa? Kalau dia berbilang berarti dia tersusun. Kalau tersusun dia bukan Tuhan, berarti dia butuh dengan susunannya. Kalau dia bergerak berarti dia tidak sempurna, karena kalau dia bergerak dia menuju pada kesempurnaan. Berarti dia tidak sempurna. Jadi punya syarat. Dia punya syarat, yang syarat ini diambil oleh orang-orang Asy'ariyah, ya. Tuhan tidak boleh bergerak, Tuhan tidak boleh dinamis, Tuhan statis. Kalau Tuhan bergerak, berarti Tuhan ada perubahan kondisi, berarti dia tidak sempurna, mencari kondisi yang lebih sempurna. Ini semua logika, ya. Logika yang bikin syarat Tuhan mereka. Itu logikanya Aristoteles. Dan dia sebutkan dalam bukunya. Disebutkan dalam bukunya. Dia bilang, kalau Tuhan bergerak tadi, ya. Tapi akhirnya, teorinya juga dikritiki oleh murid-muridnya Aristoteles sendiri. Murid-murid Aristoteles sendiri mengkritiki teori Aristoteles. Setelah Aristoteles mengkritiki Plato, murid-muridnya mengkritiki dia. Muridnya berkata, "Wahai Aristoteles, kau bilang hakikat dari alam semesta terdiri atas hayuli, surah dan harokat. Bukankah engkau mengatakan hayuli dan surah ada sesuatu yang di benak, ya? Sebelum mereka bergabung, mereka suatu di benak. Tetapi engkau mengatakan ternyata hayuli mencari suatu bentuk yang dia pas buat dia. Ketika dia mencari, bagaimana dia bisa mencari? Dia tidak ada hakikatnya. Kita bilang kayu nggak ada hakikatnya. Kalau kayu dalam bentuk kursi, kayu dalam bentuk meja, ya sudah ada hakikatnya. Kalau kayu doang, ya tidak ada. Sama bentuk juga ada hakikatnya. Terus engkau mengatakan, wahai Rasulullah, bahwasanya kayu ini mencari bentuk yang pas bagi dia. Dia tidak hakikatnya, bagi dia bisa mencari. Terus kalau yang kedua, kalau dia sudah bisa mencari, ngapain butuh harokat? Dia sendiri bisa bergerak tanpa ada unsur ketiga, itu harokat yang menggabungkan di antara keduanya. Ya, jadi padahal awalnya Aristoteles mengatakan alam itu terdiri atas hayuli dan surah. Yang hayuli dan surah ini digabungkan dan namanya harokat. Harokat itu perubahan kondisi. Terus engkau mengatakan bahwasanya Tuhan itu harus statis, tidak boleh dinamis. Kalau dia tidak bergerak, bagaimana dia bisa munculkan gerakan? Bagaimana dia bisa munculkan gerakan? Dia saja tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa munculkan apa? Sesuatu yang bergerak. Ya. Terus dia juga berkata bahwasanya kita melihat banyak, saya tulis ya semuanya bantahan-bantahannya banyak sekali bantahannya.
Ya, tapi ini saya ingin kritik saja, mengkritiki Aristo. Aristo mengatakan bahwasanya lihat alam semesta berjalan dengan indahnya, seakan-akan seperti kita lihat di rumah ada gerak, ada pembantu, ada ini, ya ada, berarti ada tuan rumahnya yang mengatur itu semua, yang bisa berjalan dengan ritme yang harmonis, yang serasi. Tidak bisa berjalan demikian kecuali ada tuan rumahnya. Sama seperti kata Aristoteles, seperti pasukan. Pasukan bisa berhasil dengan gerakan yang bagus karena ada komandannya yang mereka taati. Maka demikian juga alam semesta. Alam semesta ini kenapa bisa berjalan dengan teratur, matahari dengan keteraturannya, bintang-bintang dengan orbitnya, bulan-bulan orbitnya, karena ada suatu kekuatan yang luar biasa yang mereka rindu untuk menuju kepada kekuatan tersebut, karena kekuatan tersebut mereka semua bersumber dari kekuatan tersebut. Tetapi kata dia, kekuatan tersebut atau Tuhan tersebut atau disebut dengan sebab pertama tidak boleh bergerak, tidak boleh bergerak. Dan dia tidak boleh terpengaruh dengan makhluk. Bahkan Aristoteles dia bilang dia tidak boleh memikirkan tentang makhluk. Pokoknya angel lah, ya. Kenapa kalau dia pikirkan tentang makhluk? Tuhan kalau pikir makhluk sering berubah-ubah. Berarti pikiran Tuhan berubah-ubah, berarti Tuhan bisa mengalami perubahan. Kalau gitu tidak boleh jadi Tuhan. Mereka punya syarat-syarat Tuhan sendiri, ya. Sehingga Tuhan tidak boleh mikir makhluk, Tuhan tidak boleh bergerak, Tuhan tidak boleh ini, Tuhan tidak boleh ya. Akhirnya dia kejebak sendiri dengan teori dia yang tidak bisa dijelaskan. Akhirnya muncul setelah Aristoteles pemahaman yang kembali kepada Dahriyah yang mengatakan bahwa sudah kita enggak usah bicara tentang di balik materi, udah bicara kita bahas masalah materi aja. Materi ini kekal, terjadi dengan sendirinya, enggak usah kita bicara tentang adanya kekuatan-kekuatan akal atau apa di balik materi tersebut. Karena mereka tidak puas dengan teorinya Aristoteles. Kemudian kita masuk teori Platon, tambah rumit lagi. Saya nggak tahu mau lanjutkan minggu depan atau kita ganti materi, nggak ada masalah. Cuma sementara sampai sini saja karena Platon ini dekatnya Farabi dan Ibnu Sina. Ya, pembahasannya lebih aneh lagi, lebih gedabrus lagi. Tapi waktunya panjang untuk membahas tentang Platon dan Farabi dan Ibnu Sina. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan yang lain kita jelaskan. Kalau antum enggak paham-paham sudah kita lewat pembahasan yang lain saja. Tunggu nanti kalau saya bikin buku baru antum bisa baca dengan tenang. Wallahu a'lam bishawab.